Selamat datang ke dalam acara pembacaan dari pelajaran Sekolah Sahabat Kita. Pelajaran Sekolah Sahabat Kita masih diambil dari sebuah buku yang berjudul Kitab Matius. Kita akan membaca sebuah tulisan dalam inspirasi Roh Kudus yang diberikan kepada Matius. Sahabatku, Matius adalah murid Yesus. Dia dulu pekerjaannya adalah seorang pemungut cukai. Sebuah pekerjaan yang membuatnya menjadi pribadi yang mementingkan diri. Dia hanya memikirkan kenyamanannya, kebutuhannya, dan kebutuhannya pribadi. Tetapi dia melihat kehidupan Kristus di saat Yesus memanggilnya untuk menjadi muridnya. Dia melihat kesederhanaan Kristus, kehidupan yang tidak mementingkan diri. Dia melihat apa yang Kristus katakan, yang Kristus ajarkan adalah sesuai dengan apa yang dia lakukan. Matius memutuskan untuk berubah. Sahabatku, sebuah perubahan karakter terjadi dalam kehidupan Matius. Hari ini kita akan melihat apa yang akan dituliskan oleh Matius yang dapat menolong kita dalam kehidupan kita pada hari ini. Judul pembacaan kita adalah peristiwa-peristiwa akhir zaman. Kita akan membaca seperti apa peristiwa akhir zaman. Kita telah membaca sebelumnya pada hari-hari sebelumnya, apa sih beberapa hal-hal yang menjadi tanda kedatangan Kristus, dan bagaimana kita melalui ini kita dapat memperoleh pengharapan dalam kehidupan kita di tengah ketidakpastian dan masalah dalam hidup. Hari ini kita akan membaca mengenai peristiwa akhir zaman. Tapi sebelumnya, saya undang pemirsa di rumah, ajaklah keluarga, sahabat, atau teman-teman Anda untuk datang berkumpul bersama-sama. Biarlah kita selalu membaca firman Tuhan, saling menguatkan satu dengan yang lain, dan melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan ini. Ada satu ayat yang kita akan baca pada hari ini di dalam buku Matius 23 ayat 12. Anda dapat buka Matius 23 ayat 12. Di sana dikatakan, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ini merupakan sebuah ayat yang Yesus berikan kepada murid-muridnya. Ayat ini mengatakan bahwa barang siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Kita tahu sebelumnya, sebelum Yesus memasuki kota Yerusalem, sebelum Yesus memberitahukan tanda kedatangannya, murid-muridnya sering kali bertengkar tentang siapa yang akan menjadi yang tertinggi, yang terhebat dari antara mereka. Mereka pikir, oh, tidak lama lagi Yesus akan memasuki kota Yerusalem, akan menguasai kota itu dan mengusir tentara Roma, dan mereka akan menjadi jenderalnya lah, jadi perdana menteri, jadi orang-orang kepercayaan di sebelah kanan dan kiri Yesus. Mereka menghendaki kedudukan, jabatan. Tapi Yesus mengajarkan bahwa barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Namun ini bukan hanya sekedar berbicara tentang apa yang menjadi masalah dalam perkumpulan murid-muridnya, tetapi ini juga berbicara mengenai apa yang Yesus lakukan. Dia yang datang dari surga, tinggi jabatannya. Ini melalui dia alam semesta diciptakan. Dia adalah firman yang menciptakan alam semesta yang ada di sekitar kita sekarang ini. Bukankah luar biasa? Tapi dia turun dari surga. Kalau hanya turun, itu satu hal yang berbeda. Menjadi manusia seperti kita, ini diturunkan lagi derajatnya. Manusia yang berdosa seperti kita, agar kita bisa melihat bagaimana manusia dengan kuasa bekerja sama dengan Kristus, dengan Roh Kudus, dapat menang melawan pencobaan dosa. Dia harus menjadi kutuk, menjadi dosa, merasakan beban dosa untuk kita. Sahabatku, dia yang memiliki jabatan yang tinggi, tapi dia rindu merendahkan dirinya. Itulah mengapa di ayat yang kita baca tadi, ia akan ditinggikan. Dia telah ditinggikan. Pelajaran bagi kita sebelum kita masuk ke dalam pembacaan kita. Bagaimana sikap kita dalam hidup? Barang siapa yang meninggikan dirinya, akan direndahkan. Lucifer, dia meninggikan dirinya. Oh, dia punya begitu banyak hal-hal yang indah, batu permata dan lain-lain. Dia punya lidah, cara dia bicara sangat merdu. Dia meninggikan jabatannya di surga. Apa yang terjadi? Dia direndahkan.
Bagaimana dengan kita? Dalam kehidupan kita setiap hari, kita lihat banyak contoh yang meninggikan dirinya. Raja-raja dalam perjanjian lama, orang-orang dalam perjanjian baru yang meninggikan dirinya, pada akhirnya akan direndahkan. Firaun, Nebukadnezar, dan banyak contoh yang lain meninggikan dirinya, merasa dirinya sombong, lebih hebat dari yang lain, merasa diri benar, merasa diri sudah lebih pintar, merasa diri tidak pernah salah, selalu merasa bahwa orang lain lah yang salah. Sahabatku, jika kita meninggikan diri, firman Tuhan katakan, kita akan direndahkan. Apa yang kita lakukan setiap hari dalam kehidupan kita, sesungguhnya kita sedang memupuk seperti sebuah gelas. Kita sedang memupuk masa depan kita nantinya. Gelas dalam kehidupan kita yang selalu kita isi dengan kesombongan, dosa, sikap yang mementingkan diri, kita sesungguhnya sedang dipersiapkan untuk akhir dunia. Mari kita lanjut. Kedatangan Yesus yang kedua adalah puncak iman Kristen. Kedatangan Yesus yang pertama dan kematiannya di salib adalah pendahuluan yang penting bagi yang kedua. Kedatangan Yesus yang kedua tidak akan terjadi tanpa yang pertama, dan yang pertama menjadi sia-sia tanpa yang kedua. Kedatangan yang kedua terkait dan tidak terpisahkan, jika bukan dalam waktu namun dalam tujuan, yaitu penebusan manusia dan berakhirnya pertentangan yang besar itu. Kedatangan pertama sudah lewat dan sudah terjadi, sempurna dan tuntas. Saat ini kita sedang menantikan kedatangan yang kedua. Kita baca, kedatangan Kristus yang pertama untuk menebus manusia belum lengkap tanpa kedatangan yang kedua. Karena tujuan dari kedatangan yang pertama adalah untuk memulihkan dan menyelamatkan manusia dari dosanya, bukan di dalam dosanya. Begitu juga kedatangan Kristus yang kedua. Kalau dia datang kedatangan yang kedua tanpa dia datang yang pertama kali, nggak lengkap. Dia datang menjadi raja, sementara umatnya belum ditebus. Bagaimana bisa? Siapa yang akan jadi umatnya kalau belum ada yang ditebus? Begitu juga kalau kedatangan Kristus yang pertama tanpa ada yang kedua, kita hanya ditebus lalu dikasih kebebasan untuk melakukan kehendak kita, kita tidak punya tujuan apa yang akan terjadi nanti. Kita hanya seperti budak yang bebas, tapi diberikan kebebasan untuk berkelana sesuai kehendak hati kita, tanpa tujuan. Itu pun kita masih menjadi budak sebenarnya. Jadi kedatangan yang pertama dan kedua adalah satu hal yang berkaitan. Kalau Kristus sudah menunjukkan dia datang yang pertama kali, sudah pasti dia akan datang yang kedua kali, sebagai penggenapan dan mengakhiri semua masalah dosa ini. Pekan ini kita akan melihat apa yang dicatat dalam Matius 23, dengan seruan terakhir Yesus kepada beberapa pemimpin Yahudi untuk bertobat dan menerima dia. Harapan keselamatan mereka satu-satunya. Kemudian dalam Matius 24, Yesus menanggapi pertanyaan mengenai peristiwa apa yang akan terungkap sebelum kedatangannya yang kedua. Di sini Yesus menyajikan sebuah gambaran yang lebih serius, menghubungkan kehancuran Yerusalem dengan apa yang akan mendahului kedatangannya. Jadi dalam Matius 23, Yesus memberitahukan apa yang terjadi sebelum kedatangannya. Dia memberitahukan tentang kehancuran kota Yerusalem yang tidak lama dia akan masuki. Anda bisa membaca dalam buku Kemenangan Akhir. Sebelum Yesus memasuki kota Yerusalem yang terakhir kali, dia menangis. Bukan karena dia takut nanti dia akan disalibkan. Yesus menangis bukan karena dia merasa, wah nanti murid-murid saya akan meninggalkan saya. Bukan karena dia tahu apa yang terjadi nanti, tapi karena dia merasakan penolakan dari bangsa itu. Penolakan mereka membuat hati mereka menjadi keras, hingga mereka mungkin akan mati di saat kota Yerusalem dikepung dan dihancurkan. Namun demikian, tidak peduli sesulit apapun itu, misalnya perang, kelaparan, pengkhianatan, kita ditinggalkan dengan janji bahwa anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Matius 24 ayat 30. Dengan kata lain, meskipun susah payah dan duka cita, hari ini kita punya alasan untuk
bersukacita. Sahabatku, di dalam buku Amanat kepada Orang Muda di sana dikatakan bahwa seharusnya pengikut Kristus adalah orang-orang yang paling berbahagia. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita punya pengharapan. Dia akan datang yang kedua kali, membebaskan manusia dari dosa dan menjemput kita manusia. Sahabatku, kita punya sebuah janji yang Tuhan sendiri telah ucapkan. Mungkin hari ini kita merasakan begitu banyak masalah, penderitaan, kebosanan, atau mungkin kita merasa kita sedang dalam sebuah problem yang besar, atau kita sedang menderita sakit penyakit tertentu. Jangan lupa bahwa kita memiliki pengharapan. Ya, mungkin kita katakan, oh iya, tapi itu kan nanti pengharapannya. Saya butuhnya sekarang, jalan keluarnya sekarang. Sahabatku, jangan lupa kita memiliki pengharapan. Ini adalah alasan bagi kita untuk bersukacita. Bayangkan, seseorang yang dalam kehidupannya berjalan dengan baik tapi tidak punya pengharapan. Nanti kalau saya mati, apa yang terjadi? Kalau terjadi ini, terjadi itu, apa yang akan terjadi? Orang yang memiliki pengharapan, entah dia mengalami masalah sekalipun, entah dia sedang dalam problem sekalipun, dalam sakit penyakit sekalipun, kalau dia punya pengharapan, dia akan melihat bukan apa yang ada di depannya, tapi apa yang jauh di depannya. Masalah yang kita hadapi sekarang, sakit penyakit yang kita hadapi sekarang, hanyalah sebuah batasan kecil. Hanya beberapa hari, beberapa bulan, mungkin beberapa tahun saja kita alami. Tapi kita punya pengharapan yang jauh lebih panjang, ini masa kekekalan. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan korbankan itu, masa kekekalan yang Tuhan telah siapkan, untuk sesuatu yang kecil saja? Banyak orang lakukan ini. Mereka rela mengorbankan kekekalan yang Tuhan akan berikan untuk sebuah perbuatan yang tidak baik, agar dia bisa memperoleh kebahagiaan dalam waktu yang singkat di atas dunia ini. Banyak orang yang mengorbankan pengorbanan yang telah Yesus berikan kepadanya untuk sebuah kenikmatan semata di atas dunia ini yang dalam waktu yang sangat singkat. Sahabatku, apa yang menjadi pilihan kita sekarang? Mari kita lanjut. Dalam konteks peristiwa-peristiwa yang digambarkan dalam Matius 24, Yesus juga berkata, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Dalam ayat 34. Ayat ini terkadang sedikit membingungkan, karena tampaknya semuanya tidak terjadi dalam satu angkatan. Tapi dalam sebuah buku teologi mengatakan bahwa kata Yunani yang diterjemahkan dari angkatan itu cocok dengan bahasa Ibrani yang disebut dor. Sering digunakan untuk sekelompok atau kategori orang. Misalnya suatu angkatan pendurhaka dan pemberontak. Ini ada kalimatnya ada dalam Mazmur 78 ayat 8. Jadi dengan kata lain, Yesus tidak menggunakan kata itu untuk menunjukkan waktu atau tanggal, tetapi untuk menunjukkan kepada kategori orang jahat kepada siapa ia sedang maksudkan dalam percakapan itu. Sesuai dengan penggunaannya di Perjanjian Lama, Yesus telah menggunakan ungkapan angkatan ini di luar pengertian waktu untuk merujuk kepada kategori orang. Angkatan yang jahat mencakup semua orang dan dalam sifat-sifat yang jahat. Jadi dengan kata lain, kejahatan akan tetap ada sampai kepada akhir zaman, sampai di saat Yesus datang yang kedua kali. Di tengah kehidupan mungkin kita merasakan ketidakadilan, penderitaan, kejahatan, dan lain-lain. Tapi kita baca, Yesus juga mengatakan dalam Matius 24, sebelum selesai semuanya terjadi, angkatan yang jahat ini tidak akan berlalu. Angkatan yang jahat, generasi yang jahat akan terus ada sampai kedatangan Yesus yang kedua kali, di mana kejahatan itu akan dibinasakan. Sahabatku, pertanyaan bagi kita sekarang adalah, kita ingin masuk di kelompok yang mana? Di kelompok yang setengah hati mengikuti Tuhan,
Karena kalau kita hanya setengah hati, ujungnya kita akan ikut ke dalam kelompok orang banyak yang jahat itu. Generasi yang jahat itu. Generasi itu akan terus ada sampai kedatangan Kristus yang akan membinasakan kejahatan. Jadi kalau hari ini kita membiasakan diri kita berpikir jahat, berpikir negatif, bicara yang negatif, bukan kata-kata yang membangun, kalau kita melakukan perbuatan yang negatif, yang buruk, walaupun kita mengatakan ya saya mengasihi Tuhan, ingat Yudas pun mengatakan itu, saya mengasihi engkau Yesus. Tapi dalam perbuatannya kebalikannya, seolah-olah kita sedang mempersiapkan diri kita untuk masuk menjadi generasi yang jahat itu. Berikutnya yang perlu kita ingat adalah generasi yang jahat akan terus ada sampai kepada akhir zaman. Sehebat apapun reformasi di dalam negara, sehebat apapun polisi-polisi bertindak, kejahatan akan terus ada. Bukan berarti kita biarkan, ya kalau gitu biarkan aja kejahatan, enggak. Tapi kita bisa melihat dengan seiring meningkatnya kejahatan, kita percaya bahwa sesungguhnya kita bisa melihat semuanya itu terjadi dan kita bisa belajar untuk terus berserah dan bergantung kepada Tuhan. Karena tidak akan ada masa di mana kedamaian terjadi dalam seluruh dunia tanpa ada masalah dan lain-lain, kecuali kalau Yesus datang kedua kali membinasakan dosa. Kejahatan akan terus ada dalam hati manusia. Tapi pertanyaannya, apakah kita mau ikut serta ke dalam hal itu atau kita mau menjauhkannya? Akan ada masa juga di mana Roh Kudus akan ditarik dari umat manusia. Dalam buku Wahyu dikatakan yang jahat akan semakin jahat, yang baik akan semakin baik. Di mana posisi kita? Sahabatku, sampai di sini pembacaan dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Ceritakan kepada keluarga Anda apa yang menjadi tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali. Persiapkan diri Anda dan keluarga Anda untuk bisa berdiri teguh dalam kedatangannya. Mari kita belajar untuk saling menguatkan. Biarlah kita belajar untuk tidak mementingkan diri. Biarlah kita belajar untuk mengasihi satu dengan yang lain tanpa pamrih. Biarlah kita menghidupkan kehidupan Kristus yang benar-benar setia. Biarlah kita menjauhkan sikap meninggikan diri, kesombongan dalam kehidupan kita. Sahabatku, Kristus sedang menunggu kita pada saat ini. Menunggu satu hari lagi agar kita bertobat. Mari kita penuhi panggilannya. Sampai bertemu lagi dan Tuhan